Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Asia U17 2026 akan menjalani rangkaian International U17 Friendly Match. PSSI memilih timnas Tiongkok U17 sebagai lawan uji tanding sebanyak 2 kali. Pertandingan pertama akan berlangsung pada Minggu dengan kick-off pukul 21.00 WIB. Ini menjadi salah satu langkah awal bagi Garuda Muda untuk mengukur kesiapan tim menghadapi kompetisi level Asia. Selanjutnya, pertandingan kedua akan digelar pada Rabu. Pada laga kedua ini, Tiongkok U17 akan kembali menjadi lawan Indonesia U17 dengan kick-off pukul 18.30 WIB, tetap bertempat di Indomilk Arena, Tangerang. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 telah dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U17 2026. Kepastian tersebut didapat setelah Indonesia melangkah ke perempat final pada edisi tahun lalu, sehingga Garuda Muda tidak perlu mengikuti babak kualifikasi untuk turnamen tersebut. Nantinya, Piala Asia U17 2026 yang diikuti oleh 16 negara tersebut akan berlangsung pada 30 April hingga 17 Mei 2026 di Arab Saudi. John Hartman menyebut dirinya sebagai koki dari dapur besar bernama Timnas Indonesia dan menegaskan komitmen membangun tim dari fondasi pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia itu menilai proses pembinaan menjadi kunci utama keberhasilan jangka panjang. John Hartman memaparkan visi dan misi kepelatihannya setelah resmi menukangi Timnas Indonesia. Dia menegaskan fokusnya tidak hanya tertuju pada tim senior, melainkan juga pada jalur pengembangan pemain usia muda. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut menaruh perhatian besar pada kesinambungan antar tim nasional. Dia ingin Timnas Indonesia U20, U23, dan senior berjalan dalam satu arah yang sama. Menurut Hartman, keselarasan filosofi menjadi faktor krusial agar transisi pemain muda ke level tertinggi berjalan mulus. Struktur taktik dan budaya tim harus terbangun sejak level awal. Saya pikir di tim U20 dan U23 adalah jalur menuju tim senior. Saya pikir itu sangat penting ada keselarasan yang kuat di kerangka budaya dan taktik, kata John Hartman. Dia menegaskan peran pelatih tidak sebatas memberi instruksi di lapangan. Hartman ingin membagikan filosofi bermain secara menyeluruh agar semua elemen merasa terlibat dalam sistem tim nasional. Hartman menjelaskan pemain muda perlu memahami banyak aspek sebelum masuk tim senior. Dia menyoroti pentingnya kesiapan mental, intensitas latihan, serta kemampuan berkomunikasi di dalam tim. Selain aspek non-teknis, pemahaman taktik dan gaya bermain menjadi syarat utama bagi pemain muda. Hartman menyebut seluruh staf kepelatihan bekerja layaknya koki yang menyusun racikan terbaik. Dia menggambarkan proses membangun Timnas Indonesia seperti menyusun hidangan berkelas dunia. Setiap bahan memiliki peran penting dalam menciptakan hasil akhir. Di sisi lain, Hartman kini bersiap menghadapi agenda padat pada awal masa kepelatihannya. Timnas Indonesia akan tampil di sejumlah ajang internasional dalam 2 tahun ke depan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengakui butuh pemain berkualitas untuk membawa timnya lolos Piala Dunia 2030. Selain pemain-pemain yang ada sekarang, John Hartman membuka peluang mendaratkan pemain naturalisasi tambahan untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. John Hartman dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tak hanya menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia level senior, ia juga akan memimpin skuad U23. John Hartman mengatakan persaingan dalam sepak bola dunia memang tidak mudah. Jadi, Timnas Indonesia harus punya kekuatan yang dapat diperhitungkan. Pelatih asal Inggris itu membuka kans menambah pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Saat ini ada banyak pemain keturunan di Eropa yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya Jayden Oosterwolde, Jensen Silt, Pascal Struijk, Tristan Guier, dan lain-lain. Terlepas dari itu, John Hartman sudah ditunggu sejumlah agenda pada 2026 ini. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian dilanjutkan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli 2026. John Hartman mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.
Saat ini John Herdman sedang dalam proses mencari pemain terbaik yang diproyeksikan untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Setelah melakukan pemantauan di Super League 2025-2026, langkah berikutnya bagi John Herdman adalah mengamati para pemain di Eropa. Perjalanan ke benua biru juga merupakan kesempatan Herdman untuk memantau pemain keturunan yang dapat menjadi bagian dari tim Garuda di masa depan. Demi misi untuk lolos ke Piala Dunia 2030, Timnas harus diisi oleh pemain-pemain yang tidak hanya terbaik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan. Herdman menegaskan bahwa dia tidak akan memperhatikan latar belakang pemain. Setiap nama yang memiliki status WNI berpeluang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal dan keturunan. Kerjasama antar mereka sangat penting. Herdman juga mencatat bahwa keberagaman bisa menjadi kelemahan besar jika tidak dikelola dengan baik. Tetapi jika dijadikan kekuatan, hal itu bisa bermanfaat. Herdman juga menyoroti dukungan besar dari para supporter yang fanatik sebagai motivasi utama untuk mencapai hasil terbaik. Apalagi tim ini berusaha bangkit setelah kegagalan dalam lolos di Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia Ian Madsen dipastikan gagal masuk skuad Timnas Belanda untuk Euro 2026. Lantas kegagalan Madsen itu akankah membuatnya berpaling membela Timnas Indonesia? Seperti yang diketahui, sejauh ini Madsen sudah beberapa kali dipanggil untuk membela Timnas Belanda kelompok umur. Namun pesepak bola 22 tahun itu belum pernah dipercaya untuk memperkuat tim senior. Namun kesempatan emas Madsen untuk tampil di tim senior hadir saat namanya masuk ke dalam daftar 30 pemain Timnas Belanda untuk Euro 2026. Hanya saja pada Rabu, Madsen justru tak hadir dalam daftar 26 pemain yang menjadi pilihan terakhir Koeman. Diketahui Koeman tak memanggil Madsen karena ia sudah memiliki banyak opsi pemain di lini belakang. Alhasil Madsen yang memang belum punya pengalaman di tim senior pun tak dibawa ke Euro 2026. Ian Madsen sempat dikabarkan masuk radar PSSI untuk menjadi target naturalisasi selanjutnya. Namun hingga berita ini ditulis, nampaknya belum ada perkembangan lagi soal masa depan Ian Madsen untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun demikian, peluang untuk Madsen bisa berseragam Timnas Indonesia masih ada, walaupun Madsen juga masih berharap untuk memperkuat Timnas Belanda. Jay Itzes melakukan penyelamatan berkelas saat Sassuolo berhasil mengalahkan tim juru kunci Pisa 3-1 pada Giornata ke-23 Liga Italia Serie A Sabtu. Bertanding di Stadion Romeo Anconetani, Jay Itzes kembali diturunkan starter dengan formasi 4 back bersama Tarik Muharemovic, Sebastian Walukiewicz, dan Josh Doig. Flashscore mencatat Itzes menjadi pemain belakang terbaik di laga tersebut. Bek Timnas Indonesia itu mendapat rating 7,7 atau lebih tinggi dibanding para pemain bertahan lainnya. Bek 26 tahun itu melakukan 2 kali intercept atau memotong umpan lawan. Selain itu, Itzes juga membukukan 6 sapuan bola untuk menggagalkan peluang lawan. Salah satu penyelamatan krusial dilakukan Itzes pada menit ke-52. Kapten Timnas Indonesia itu melakukan sprint dan menyapu bola di garis gawang setelah melewati kiper Sassuolo. Penampilan solid Itzes cukup memberikan rasa aman di lini belakang Sassuolo. Poin penuh di kandang lawan memantapkan Sassuolo di peringkat ke-11 dengan perolehan 23 poin. Sementara Pisa kian terpuruk di dasar klasemen dengan 14 poin. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sangat menantikan tahun 2030 untuk berlaga di Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Sejak menangani skuad Garuda, hanya ada satu target Herdman yang diumbar ke publik. Pelatih 50 tahun itu dituntut untuk meloloskan tim Merah Putih ke Piala Dunia 2030. Seperti diketahui, panggung dunia adalah cita-cita PSSI dan seluruh masyarakat tanah air. Sebelumnya, skuad Garuda sudah pernah hampir dekat menuju turnamen tersebut. Kesempatan besar itu datang kala mereka bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pelatih yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert sempat menangani Jay Itzes DKK. Namun kegagalan tetap dirasakan oleh Timnas Indonesia. Mereka hanya mampu bersaing hingga putaran keempat saja. Kini Herdman akan memegang tongkat estafet dari Shin dan Kluivert. Akan tetapi perjalanan pelatih asal Inggris itu masih lama dimulai. Belum diketahui kapan babak kualifikasi untuk turnamen tersebut dilangsungkan. Kemungkinan besar babak kualifikasi baru akan dilaksanakan pada 2027 mendatang. Piala Dunia juga menjadi motivasi terbesar Herdman. Hal itu diakuinya langsung yang menyebutkan bahwa dirinya sudah tidak sabar memasuki tahun 2030. Ex-pelatih Timnas Kanada tersebut memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Ia yakin akan menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Indonesia ke pentas dunia. Di lain sisi, ia juga ingin memiliki tim dan pemain-pemain yang menciptakan sejarah.